Cara hemat melihara kucing tanpa pasir tapi nggak bau. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Kita ditemenin sama Lion guys. Nah, jadi yang akan saya jelasin kali ini adalah soal pemakaian bak pasir saringan seperti ini guys ya. Jadi kita tetap pakai litter box tapi tanpa pasir. Nah, gimana sih treatmentnya atau gimana sih cara pakainya begitu ya, biar nggak terlalu bau, biar nggak kotor. Saya akan bagi tipsnya guys ya. Tapi sebelumnya saya mau merekomendasikan dulu Maxpau Shampoo and Conditioner ini guys. Ini adalah Maxpau Shampoo and Conditioner dari Wasen Indonesia. Ini sampo terbaik saat ini menurut saya ya. Jadi ini adalah Maxpau Shampoo and Conditioner Triple Strength Flea and Tick guys ya. Ini adalah sampo anti kutu. Dia mengandung kombinasi revolusioner lidah buaya, minyak jarak, tea tree oil, lavender, lemongrass dan juga cengkeh yang bisa memberikan perlindungan triple action, membasmi kutu, melindungi dari bakteri dan jamur sekaligus juga merawat bulu hingga berkilau sempurna guys ya. Dan Maxpau Shampoo Triple Strength Flea and Tick ini juga tidak hanya membersihkan guys, juga produk ini bisa memberikan transformasi instan untuk bulu yang lembut, kulit sehat dan aroma segar yang menenangkan. Ini aromanya enak banget guys ya, aromanya juga awet tahan lama, udah beberapa hari si bebek ini masih wangi aja loh guys. Dan untuk kalian yang kucingnya nggak kutuan atau nggak ada potensi terkena kutu, bagus banget pakai varian Maxpau Shampoo and Conditioner yang varian Triple Shine and Smooth ini guys ya. Bisa menghasilkan bulu kucing yang 3 kali lebih halus dan berkilau, terlindungi dari bakteri, virus serta jamur guys ya, juga memberikan kenyamanan ekstra untuk kulit kucing kita guys. Karena mengandung formula unggul dengan kombinasi avocado oil, olive oil, castor oil, aloe vera, sea butter, lavender oil, dan tea tree oil, memberikan perawatan total 3 in 1, membersihkan, melembutkan, dan juga melindungi secara maksimal guys. Tersedia dalam 2 varian botol guys ya, ada botol 115 ml dan juga botol 250 ml. Langsung check out aja di keranjang guys ya, atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin nanti ya. Oke guys, sekarang langsung aja kita ke soal bak pasir saringan atau litter box saringan ini. Ini adalah litter box yang benar-benar menghemat biaya banget untuk kita yang merawat kucing, apalagi kalau kucingnya banyak guys ya. Terlebih kalau bagi teman-teman seperti saya yang dimana kita susah untuk buang limbahnya, nggak ada tempat buang limbahnya kalau kita pakai pasir gumpal. Sedangkan kalau misalkan terus-terusan pakai pasir tofu lumayan mahal guys ya. Saya udah coba kemarin, saya pakai pasir tofu itu lumayan boros pemakaian gitu guys ya. Kalau misalkan kucing banyak, kalau kucing sedikit sih nggak masalah sih gitu ya. Atau kalau misalkan memang banyak duit mah ya nggak masalah juga ya. Dan nggak ada pilihan lain, akhirnya saya pakai ini aja, pakai bak pasir yang saringan seperti ini aja. Ini harganya murah gitu guys ya. Nah, ini bak pasir saya yang lama nih, udah karatan nih, udah bertahun-tahun ya. Nah, saya tinggal beli aja nih saringan yang seperti ini yang ukurannya pas gitu guys ya. Nah, tinggal ditaruh aja seperti ini. Saringannya juga kita sesuaikan ukurannya gitu guys ya. Jadi harus tahu standar ukuran ini kalau beli gitu ya. Atau kalau misalkan ragu ya bawa ukurannya, diukur dulu bak pasirnya berapa gitu ya. Nanti kita belinya bisa tahu nih. Ini pasti pas kok. Kalau nggak salah tuh ada 3 atau 4 varian lah ukuran standar si saringan ini gitu guys ya. Nah, itu sesuai dengan ukuran standar si bak pasir ini kayak gitu ya. Jadi biasanya akan pas lah gitu ya. Nah, sistem pemakaiannya gimana atau cara pakainya gimana? Jadi cara pakainya ini guys ya, setelah kita susun seperti ini, kita taruh aja gitu ya di tempat kita biasa naruh bak pasir kucing kita gitu ya. Terlebih saya waktu itu karena saya pakainya kan bak pasir lapisan bawahnya ini yang lama, jadi udah ada aromanya, mereka udah apal lah gitu, nggak perlu saya ajarin lagi. Tapi alhamdulillah sih semua kucing saya itu langsung paham gitu guys ya. Maksudnya tuh paham gitu, ini bak pasir mereka taunya gitu ya. Walaupun nggak ada pasirnya tetap aja mereka tuh langsung pup atau pipis ke sini. Waktu dulu pertama kali gitu ya, itu di tahun 2022 kalau nggak salah ya. Ini udah jelek makanya kan gitu ya, haram malum ya. Nah, pada saat kucing nanti pup gitu ya, maka pupnya itu ada di atas nih gitu, pup ada di atas. Sedangkan kalau kucing yang pipis langsung pipisnya itu ke bawah gitu ya, karena ini kan nggak nempel ya gitu, antara si saringan dengan bak pasir bawah itu kan nggak nempel tuh. Nah, jadi ada space untuk pipisnya di bawah begitu ya. Nah, cara buang limbahnya atau buang pup atau pipis kucingnya langsung aja ke kloset atau ke toilet guys ya. Jangan takut mampet, karena itu kan pup biasa, nggak ada campuran pasir sama sekali, atau pipis biasa, sama aja dengan kita suruh kucing kita pup langsung ke toiletnya atau ke klosetnya, tapi pakai perantara begitu guys ya. Ya sama aja lah kayak tokai-tokai manusia juga gitu ya, nggak akan bikin mampet, nggak akan bikin masalah begitu ya, karena itu cuman pup kucing aja tanpa pasir, tanpa ada bahan-bahan lain begitu guys ya. Buang aja ke toilet seperti biasa gitu ya. Nah, setelah disiram seperti ini, lalu lanjut kita bilas lagi. Nah, tipsnya biar nggak bau, kalau saya pakai pemutih pakaian. Nah, ini tuh botol Baiklin yang udah saya isi ulang pakai air campur Baiklin. Terus baru kita taruh deterjen, istilahnya lebih steril lagi, lebih nggak bau lagi begitu ya. Terus kita kucek-kucek gitu ya. Nah, kalau saya pribadi saya nggak setiap hari saya sikat gitu ya. Saya nyikatnya biasanya 2 atau 3 hari sekali aja, karena nggak terlalu kotor juga dan emang nggak bau juga gitu guys ya. Ini mah kebetulan aja si bak pasirnya udah karatan gitu ya, udah susah dibersihin. Nah, setelah itu baru kita bilas sampai bersih guys ya, benar-benar bersih gitu ya. Biasanya kalau kita pakai Baiklin atau pemutih pakaian seperti itu, baunya langsung hilang guys ya, karena dia juga kan antibakteri, bahkan juga bisa jadi antivirus kan gitu ya. Dan juga aroma kayak aroma amoniak
dari pipis kucing juga terbasmi guys ya, tidak menyengat lagi kalau kita pakai pemutih pakaian seperti ini gitu guys ya. Nah setelah dibilas yang bersih, kalau saya pribadi saya semprotin lagi pet odor remover spray seperti ini guys ya. Ini adalah anti bau atau penghilang bau, disemprot aja secukupnya. Ini aromanya aroma buah segar, jadinya wangi gitu guys ya. Sekaligus ini bisa jadi antibakteri dan juga aman jika tidak sengaja terjilat oleh kucing. Jadi aman, memang khusus untuk kucing, bukan parfum ruangan biasa ya. Tapi kalau misalkan nggak ada pun ya udah nggak apa-apa lah, cukup aja sebatas tadi pakai pemutih pakaian dan pakai rinso atau pakai deterjen aja tadi gitu guys ya. Nah tapi jujur aja ini juga ada kekurangannya guys ya. Ini pada saat kucing pup atau pipis itu baunya langsung keluar karena mereka kan nggak punya pasir untuk nutupin. Kalau misalkan kita pakai pasir, apalagi pakai pasir yang gumpal wangi atau tofu begitu kan, dia kan ada penyerap aroma, pengikat cairan begitu yang menggumpal, dan kucing juga kalau misalkan mereka pup mereka timbun gitu ya. Jadi aromanya tidak langsung tersebar gitu ya. Nah kekurangannya kalau pakai ini karena nggak ada penutupnya ya seharap malumnya kita aja begitu ya, otomatis aromanya terekspos langsung gitu guys ya. Tapi menurut saya worth it lah, dengan kita bisa pangkas budget dan mempersimpel hidup kita gitu ya, nggak bingung lagi untuk cari tempat buang limbahnya dan juga mangkas budget banyak begitu ya. Itu menurut saya sih worth it ya, saya ganti pakai ini. Terus apakah kalau misalkan kucing udah pup terus sering keinjek sama kucing lain atau kucing yang lagi pup itu? Kalau di kucing saya guys ya, alhamdulillahnya enggak gitu guys ya. Kucing kan cukup bersih, cukup steril kan, mereka tahu itu pup, mereka nggak mau nginjek kecuali memang bener-bener nggak sengaja banget mereka kepleset, atau misalkan kucingnya memang kayak jatuh mungkin gitu ya, atau misalkan udah penuh banget gitu ya. Makanya saya kalau saya lagi ada di kosan gitu ya, kucing saya begitu pup, begitu pipis langsung saya buang, langsung saya bersihin seperti tadi itu guys ya. Jangan sampai nimbun, yang sampai penuh lah gitu ya. Jadi kita harus lebih rajin aja sih gitu ya. Tapi itu worth it dengan kita bisa mangkas banyak biaya gitu ya. Kalau saya pribadi gitu, kucing banyak ya, kucing sedikit juga kalau pakai pasir gumpal juga lumayan guys, berapa ratus ribu sebulan ya. Oh ya, untuk pembersihannya kalau saya pribadi, kalau misalkan saya pembersihan sekali-sekalinya sampai saya sikat segala macam gitu ya, sampai saya rendam juga gitu ya, kadang juga saya pakai air panas guys ya. Pakai air panas akan lebih bersih gitu ya. Setelah rendam air panas kita sikat gitu ya, terus pulang lagi pakai tadi seperti saya pakai tadi ya, pemutih pakaian, terus pakai deterjen begitu ya, terus disikat lagi, dibersihin, terus baiknya dijemur kalau ada waktunya atau ada tempatnya. Kalau saya kebetulan nggak ada tempat jemurnya, ya udah saya nggak pernah jemur, langsung aja saya pakai lagi. Atau juga ini kan tertiris gitu kan, pakai saringan gitu ya, nggak akan basah lah, air netes juga lama-lama juga kering gitu ya. Oke gitu guys ya informasinya, maaf kalau ada salah-salah dan kurangnya, saya hanya sharing aja gitu ya apa yang saya terapkan ke kucing-kucing saya. Semoga bisa membantu atau memberi inspirasi buat teman-teman yang mungkin kebingungan untuk menghemat pasir, ataupun teman-teman yang lagi berhemat budget, atau teman-teman yang memang kondisinya nggak ada tempat untuk buang si limbah pasirnya gitu guys ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau next mau request kita bahas apa, silahkan di kolom komentar aja, bebas asal sopan guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye guys, bye.